Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Pagi ini adik-adik PPAG Kisya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kami akan menyembah, memuji Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik di rumah, juga kakak-kakak yang melayani hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, sebelum kita melakukan ibadah Natal, mari kita berlatih. Kita sambut hari kelahiran Tuhan Yesus dengan bernyanyi Long Time Ago in Bethlehem. Bercerita tentang waktu dulu Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Angkat suaranya ya, adik-adik. Dengan semangat. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and men will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and men will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Nah adik-adik, sekarang siapkan persembahannya ya. Kakak akan ajak kalian bernyanyi Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih, sambil kita memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk adik-adik Gekisya yang sudah memberikan persembahan, baik melalui orang tuanya, baik juga melalui dibawa ke gereja. Tuhan memberkati supaya persembahan yang diberikan boleh Tuhan pakai untuk pelayanan dan menyenangkan hati Tuhan di PPAG Gekisya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, ayo kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap semua?
Kita mau angkat pujian. Hai, mari berhimpun. Nah, anak-anak Tuhan sudah seharusnya berkumpul bersama. Berhimpun nanti berkumpul ya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini. Setelah itu kita akan dengarkan cerita yang seru dari kakak Elisa. Mari kita angkat pujian ini. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita angkat pujian ini satu kali lagi ya adik-adik. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Elisa harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan mengadakan Natal. Nah adik-adik jangan lupa ya, videonya nanti dikirimkan supaya kita bisa merayakan Natal beribadah bersama-sama, oke? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Pada saat ini kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga berikan hikmat kepada Kak Elisa yang memberitakan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, di sini pasti sudah ada yang pernah dengar cerita tentang Bapak Lot, ya.
Nah, tapi ada juga mungkin adik-adik yang baru pernah dengar, wah siapa itu Bapak Lot ya? Nah, kalau yang baru pertama kali dengar Bapak Lot, maka adik-adik harus mendengarkannya dengan baik, menyimaknya dengan baik ya. Begitu juga untuk adik-adik yang sudah pernah mendengarkan cerita tentang Bapak Lot, juga harus mendengarkannya dengan baik-baik. Oke? Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 26. Kakak tidak baca semuanya, nanti adik-adik bisa baca semuanya ya di rumah. Kakak baca ayat 1, Kejadian 19 ayat 1 dengan judul Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian ayat 24 sampai 26, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikuti menoleh ke belakang lalu menjadi tiang gara. Berbahagialah setiap adik-adik yang sudah membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan juga melakukannya. Ya adik-adik, ada dua buah kota, yaitu kota Sodom dan kota Gomora. Penduduk kota itu senang sekali berbuat dosa. Mereka suka berbohong, suka berkata kasar, suka mabuk-mabukan, dan juga melakukan hal-hal yang jahat lainnya. Jadi Tuhan itu murka, Tuhan tidak suka dengan kota yang seperti itu ya adik-adik. Dan Tuhan hendak menghukum perbuatan jahat mereka. Di sanalah, di kota itulah tinggallah seorang yang bernama Lot. Lot ini adalah anak Tuhan, seorang bapa yang takut akan Tuhan. Ia mempunyai seorang istri dan juga 2 orang anaknya. Kemudian Tuhan mengasihi orang-orang yang taat padanya kan adik-adik. Karena itu Tuhan tidak akan menghukum keluarga Lot, tetapi Tuhan mengirimkan malaikat. Malaikatnya itu berupa 2 orang asing. Nah, malaikat ini datang kepada Lot dan tinggal di rumah Lot. Kemudian orang-orang di kota Sodom pada datang ke rumahnya Bapak Lot adik-adik. Mereka menghampiri rumah Bapak Lot. Mereka menyuruh kepada Bapak Lot agar kedua tamu tersebut keluar dari rumahnya. Mereka berniat jahat kepada 2 tamu itu. Padahal 2 tamu itu adalah malaikat Tuhan adik-adik. Tetapi Bapak Lot itu melindungi kedua malaikat itu. Kemudian tiba-tiba kedua malaikat itu dari dalam ditarik Bapak Lotnya. Akhirnya ditutup pintunya adik-adik. Yang di luar orang-orang yang ingin melakukan kejahatan tidak melihat pintu yang ada di rumah Bapak Lot. Mereka tidak menemukan pintu rumah Bapak Lot adik-adik. Wah, luar biasa ya cara Tuhan. Kemudian adik-adik, setelah fajar menyingsing, kedua malaikat itu membangunkan Bapak Lot untuk memerintahkan Bapak Lot pergi dari Sodom dan Gomora. Karena kota Sodom dan Gomora akan dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan berpesan kepada Bapak Lot agar tidak menoleh ke belakang. Jadi mereka harus pergi ke kota yang lebih aman, tetapi tidak boleh menoleh ke belakang ya syaratnya adik-adik. Nah kemudian Bapak Lot, istrinya beserta 2 anaknya pergi dan mereka berjalan, tetapi di tengah jalan istrinya Bapak Lot menengok ke belakang adik-adik sehingga istrinya Bapak Lot menjadi tiang garam adik-adik. Dan kota Sodom dan Gomora Tuhan memberikan hujan belerang dan api adik-adik. Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora ini.
Nah, demikian cerita firman Tuhan adik-adik. Baik adik-adik, demikian cerita firman Tuhan. Kita belajar dari Bapak Lot ya adik-adik. Bapak Lot yang taat akan perintah Tuhan. Dia tertib. Tuhan perintahkan kepada Bapak Lot untuk tidak menengok ke belakang, dan Bapak Lot tidak menengok ke belakang. Dia mengendalikan dirinya. Bapak Lot sebenarnya keinginan hatinya, keinginan dirinya ingin melihat di belakang bagaimana ya rumah saya dulu. Wah, sudah hancur ya kota saya yang tinggalkan kemarin itu gitu. Nah, tapi Bapak Lot tidak menengok ke belakang, sehingga apa? Sehingga Bapak Lot selamat ya adik-adik. Jadi Bapak Lot mengendalikan diri. Dia tidak menengok ke belakang. Nah, adik-adik mau hidup tertib juga kan? Apakah adik-adik mau belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan keinginan adik-adik? Contohnya tadi pada saat ujian, Bapak Ibu guru memerintahkan untuk tidak tengok kanan kiri, dan adik-adik juga harus mengendalikan diri seperti Bapak Lot mengendalikan diri. Kemudian kalau misalkan mama bilang jangan dulu main HP ya nak, kayak gitu. Wah, adik-adik pasti punya keinginan untuk main HP kan? Tapi adik-adik harus mengendalikan dirinya. Kita tunda main HP-nya, kita dengarkan dulu apa yang harus kita lakukan, yang dikerjakan, seperti itu ya adik-adik. Biarlah kiranya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang tertib melakukan kebenaran firman Tuhan ya, yang melakukan apa yang Tuhan inginkan, seperti Bapak Lot, sehingga ia diselamatkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menutupnya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Lot. Ajar kami untuk dapat seperti Bapak Lot yang taat, yang mau tertib akan perintah Tuhan, sehingga kami dapat mengendalikan diri kami, mengendalikan keinginan kami ya Bapa, sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik yang sudah mengikuti ibadah walaupun secara online. Tuhan berikan semangat dalam belajar, juga untuk mama papa yang menjaganya di rumah. Tuhan berkati, Tuhan berikan rezeki kepada mama papa kami ya Bapa. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Lindungi setiap adik-adik, berikan kesehatan, dan juga biar kiranya corona ini boleh cepat berlalu sehingga kami boleh beribadah bersama-sama di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu yang boleh ada, yang boleh membimbing kami, dan biar kiranya Tuhan memberkati setiap kakak-kakak sekolah minggu, terutama untuk yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini, dan kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa sebagaimana Tuhan mengajarkan berdoa kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.